Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim Masjid Sari Asi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan lanjutkan bahasan kita kali ini tentang 2-3 tema, tentang pinjaman, tentang gasab, dan tentang akuisisi. Kita akan bahas yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Setiap benda yang dapat dimanfaatkan beserta utuh fisik bendanya, maka boleh dipinjamkan apabila ada manfaatnya. Wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Pinjaman itu dapat bersifat mutlak atau terikat waktu. Wa hiya madmunatun 'alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Barang pinjaman itu dijamin itu maksudnya kalau rusak ada kewajiban mengganti rugi oleh orang yang meminjam saat barang tersebut rusak. Kita akan membahas tentang pinjaman. Pinjaman itu dalam bahasa Arab itu ariyah. Dalam bahasa Arab dan dalam fikih beda antara pinjam dan hutang, beda. Kalau dalam bahasa Indonesia relatif sama dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam fikih antara pinjam dengan hutang itu beda. Kalau pinjam itu sesuatu yang barangnya utuh. Ya. Pinjam baju, ya balikin baju yang sama. Kalau uang itu jangan pinjam, sebutnya hutang. Karena uang yang lama sudah habis dipakai. Tapi umum ibu-ibu minjem beras. Semestinya bukan pinjam, tapi apa? Hutang beras. Patokannya di situ. Jadi kalau barang habis pakai, kita sebutnya hutang, diganti dengan benda yang senilai, yang seharga. Kalau barang tidak habis pakai, kita sebutnya pinjam, diganti dengan benda yang sama, Pinjam meminjam itu bagian daripada, mohon maaf, keimanan. Ini mesti ditekankan buat orang yang meminjamkan. Bukan buat orang yang minjem. Bukan. Kadang-kadang kita menempatkan dalil secara salah. Salah satu tanda orang itu, mohon maaf, mendustakan agama, surat Al-Ma'un itu kan, mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu nanti ujung ayatnya wayamna'unal, orang yang gak mau minjemin barang, wayamna'unal ma'un. Tapi jangan ibu pengen pinjem pakai dalil ini, jangan. Pinjemin dong,
Hati-hati kalau nggak minjemin mendustakan agama, ya jangan. Ya. Jadi yang menggunakan dalil ini adalah orang yang akan meminjam. Kalau ada orang minjem ya, saya kemudian apa namanya pinjemin karena ini berkaitan dengan tolong menolong. Ya. Kalau di masa Nabi itu dihitungnya minjem apa? Minjem timba, ember, ya. Minjem bak, atau minjem panci itu ya. Kalau kita misalnya minjem apa? Minjem rantang, minjem alat-alat masak, minjem apa. Tapi kalau Nabi itu ya bijak, Bu. Minjem itu pas balikin ada isinya, ada. Tuh, ya. Jangan minjem panci baliknya panci juga begitu ya. Minjem panci ya ya bagian daripada ihsan, bagian daripada tolong menolong ya diisiin apalah begitu diisiin ya. Ariah atau peminjaman itu memberi manfaat sesuatu yang halal. Ariah itu sifatnya satu halal, dua ada manfaatnya, ada manfaatnya ya. Halal saja kalau tidak bermanfaat tidak menjadi objek zaman, tidak ya. Selain halal ada manfaatnya, bermanfaat saja. Kalau tidak halal tidak menjadi objek pinjaman, tidak. Tuh. Jadi minjam itu yang paling pertama, minjam itu paling pertama syaratnya izin, itu yang paling pertama. Jangan sampai ada istilah saya minjem cuma belum ngomong, itu bukan minjem namanya, bukan. Tuh. Ya. Saya udah ngomong sih, tapi dianya nggak ngerespon. Itu juga belum minjem, belum ya. Jadi ada dua macam. Meskipun saya nggak ambil kok Ustaz. Saya niatnya balikin lagi. Lihat, balikin lagi kan baru niat, baru niat. Aksi nyatanya yang terlihat sama orang, kita ngambil barang milik orang lain. Jadi bedanya nanti ada bab namanya bab ghasab, menggasap itu ada, merampas. Bedanya gosok dengan pinjaman adalah kalau pinjaman itu bil izni, izin. Ya. Dan yang dianggap izinnya adalah orang yang bisa memberikan izin. Orang yang bisa memberikan izin itu adalah orang yang berakal sehat, sudah berusia dewasa. Itu izinnya kemudian patut dipertimbangkan. Ini kadang-kadang enggak. Ngambil tangga punya orang, minjem sama anaknya. Tuh. Dek, tangganya dipakai dulu ya. Ya anak polos saja. Iya, begitu kan? Iya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau secara aturan fikih itu tidak sah sebagai pinjaman, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang meminjamkan itu bukan pemiliknya. Bukan. Jadi yang meminjamkan itu harus pemilik. Jangan barang punyanya siapa, kita minjemnya sama siapa. Ini kebiasaan kadang-kadang. Kita juga minjem, tapi berani minjemin ke orang lain. Jadi kadang-kadang barang satu orang, muternya sekampung. Barang milik satu orang, gara-gara apa? Gara-gara orang yang minjem, itu minjemin ke orang. Pinjemnya bukan punya gua nih, punya si Anu. Ah, bentaran dong. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Ntar peminjam kedua begitu lagi, dipinjam sama orang begitu. Wah, jangan akhirnya yang awalnya barang pribadi jadi milik umum itu, ya. Jadi patokannya satu itu patokannya adalah pinjam itu bil izni. Pinjam itu izin. Izin itu pada siapa? Izin itu pada pemiliknya, pada pemiliknya. Tuh, ya. Izin itu pada pemiliknya. Nah, nanti ulama beda pendapat tuh. Bagaimana kalau satu barang tidak ada pemiliknya? Tidak ada. Contohnya mohon maaf, barang-barang masjid. Barang-barang masjid itu nggak ada pemiliknya. Milik masjid. Masjid itu milik siapa? Ya, kalau kita nyebut dalam bab fikih, masjid itu wakaf.
wakaf itu kepemilikannya milik siapa? Milik Allah, milik Allah. Ya. Wakaf itu milik Allah. Ya. Ya. Makanya kalau dalam Al-Quran disebutnya bagaimana? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu miliknya Allah. Dan minta izin sama Allah gimana? Allah saya pakai dulu ya. Wah enak itu. Duit amal orang dipakai terus kalau gitu caranya itu ya. Lah maka namanya kalau barang-barang yang bukan milik private itu nanti dilihat ada penanggung jawabnya atau tidak. Penanggung jawab kalau di masjid berarti DKM. Kalau benda-benda wakaf lain berarti nazir. Nazir itu pengelola wakaf. Pengelola wakaf. Nah tinggal dilihat apakah kewenangan DKM atau kewenangan nazir atau kewenangan pengelola wakaf itu, ya, apakah kewenangan pengelola wakaf itu sampai pada tingkat meminjamkan barang atau tidak? Sebagian ulama bilang kalau kepentingannya kepentingan umum bisa, nggak ada masalah. Ya. Kepentingan-kepentingan umum, misalnya kepentingan-kepentingan umum, sound system punya masjid, kemudian apa? Dipinjam oleh RW buat kegiatan RW misalnya umum. Sound system punya masjid, sound portable, kemudian dipakai, dipinjam buat tahlilan warga. Lo tahlilan kan kepentingan pribadi. Oh bukan. Kita ngitung sisi takziahnya. Takziah itu fardu kifayah. Maka banyak masjid yang kemudian menyediakan kelengkapan fardu kifayah. Masjid punya keranda, kurung batang, ya. Itu kereta masa depan itu, ya, kurung batang. Karena Bapak nggak pengen naikin sekarang gitu kan ya. Itu hitung-hitungannya kereta masa depan, kepakainya hanya di waktu tertentu itu ya. Itu milik masjid. Kalau milik masjid berarti kan milik Allah, tapi ada pengelolanya, ada pengelola. Maka pengelola ini bisa mengizinkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum. Lu kan yang mati dia, kepentingan keluarganya dong. Bukan, ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Misalnya juga apa namanya, kadang-kadang bukan cuma kurung batangnya aja tuh. Satu paket sama perangkat memandikan jenazah, ada tuh ya. Yang apa namanya kayak bed begitu juga dipakai buat apa? Memandikan jenazah. Boleh, boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah ya. Karena sifatnya adalah sifat kepentingan-kepentingan bersama sifat. Yang repot nanti pemakaian di luar peruntukannya. Ini yang repot. Ada Masya Allah. Misalnya air masjid dipakai buat nyirami taman masjid. Ya nggak apa-apa. Orang tamannya punya masjid. Nah, kadang-kadang di kampung-kampung ini masih belum jelas. Orang punya motor nyuci di masjid. Tuh. Kan ada. Kalau di kampung kadang-kadang gitu. Enak. Lo kok nyuci di masjid? Enak, Ustaz. Airnya kenceng. Iya, itu airnya masjid, bukan airnya situ. Ya. Ya, nanti kita bahas itu. Ya, ada babnya nanti itu ya. Tapi masalahnya memang nggak pakai ngomong kan gitu ya. Masalahnya nggak pakai ngomong. Nanti ada babnya habis ini ada namanya bab ghasab. Penggunaan di luar peruntukan itu ada. Tapi syaratnya minjem itu yang pertama, syaratnya minjem itu adalah dia ngomong sama pemiliknya, dia izin, dan yang dimintai izin itu adalah pemiliknya. Tadi yang saya bilang, disebut pemilik itu kalau dia memang memiliki. Nah, tapi kalau kaitannya DKM kita sebutnya adalah pengelola. Meskipun tidak memiliki, tapi mendapatkan amanah untuk mengelola. Nah, yang kedua, syaratnya pinjaman itu adalah benda tidak habis pakai. Bendanya utuh. Itu namanya minjam, ya. Maka sesuatu yang habis pakai itu tidak disebut sebagai pinjam. Kita sebutnya tadi anak pondok tuh kadang-kadang begitu.
minjem Indomie. Indomie kok dipinjem? Itu. Punya Indomie nggak? Minjem dulu deh gitu kan. Waduh. Nah Indominya kan udah habis begitu kan Indominya ya. Maka benda-benda habis pakai itu tidak kita sebut sebagai pinjam, kita sebut sebagai hutang. Kalau hutang itu dikembalikan. Saya contohkan misalnya. Bismillah. Contohnya mohon maaf, minjem kendaraan. Kendaraannya utuh, tapi bensinnya kan hilang. Minjem motor lu bentar, ya minjem motor bentar. Masya Allah tuh, minjem motor, bensinnya penuh, 5 batang, ada tuh bensin. Enggak dibalik-balikin, sore dibalikin, bensinnya kedip. Tuh, saya kan minjem saat, minjem. Ini buktinya motornya masih utuh. Motornya utuh, itu betul, nggak salah. Motornya utuh, itu betul. Tapi bensinnya itu bukan objek pinjaman, bukan. Makanya kemudian orang itu yang paham. Kalau dia minjem, kira-kira ngabisin bensin orang, kewajiban mengembalikan nilai yang sama. Karena objek pinjamannya itu fisik motor. Kalau bensinnya itu habis pakai. Kalau kira-kira yang sifatnya sedikit, ya, jadi kira-kira penggunaan sedikit wajarlah. Orang sama-sama memaklumi. Saya mau ke depan aja itu mau beli makan. Yaitu orang kira-kira memaklumi lah. Dianggap minjam motor, kemudian bensinnya itu masuk dalam kategori, kalau kita sebut itu namanya ibahah. Ibahah itu mempersilahkan pakai, itu ibahah. Mempersilahkan menggunakan, itu ibahah. Contoh nih, contoh. Bapak Ibu namu ke rumah teman namu. Ketika namu di rumah teman, disediakan suguhan. Itu statusnya apa? Statusnya ibahah. Itu bukan hibah itu. Kalau hibah bisa ibu bungkus bawa pulang. Bisa. Ya. Jadi itu jangan salah ya. Ini silakan dinikmati itu. Ada martabak, ada buah. Bungkus saja ya. Hati-hati ibu-ibu nih ya. Yang suka bawa tisu masukin dalam tas ini ya. Hati-hati, hati-hati. Itu namanya ibahah itu. Ibahah itu izin memakan di tempat. Itu ibahah itu. Ya, ibahah itu ya. Kecuali kalau dikasih wadah. Kalau dikasih wadah namanya hibah. Hadir di acara, kemudian dikasih snack, snacknya sudah dibungkus. Kalau itu hibah namanya jelas. Kenapa? Karena tidak menjadi milik bersama. Tidak. Kan dikasih dalam box. Boxnya dikasih ke saya. Berarti semuanya sudah milik saya. Tapi beda kalau bapak ibu namu dikasih di situ dalam piring. Lah yang tamu kan bukan kita saja. Kalau hibah itu berarti tuan rumah nggak boleh makan di situ. Nggak boleh. Itu. Silakan martabaknya bungkus saja ya. Loh ini bukan hibah, bukan. Hibah silakan saya berikan buat Anda. Ini justru tuan rumahnya kalau ngambil malah haram karena sudah menjadi milik tamu kan gitu ya. Itu namanya ibahah. Termasuk mohon maaf kondangan itu ibahah. Kondangan itu ibahah itu, kondangan ibahah. Jangan mentang-mentang di rumah banyak yang belum makan main ngambil somai banyak aja gitu ya. Hati-hati itu. Itu ibahah itu ibahah. Jadi bedakan konsepnya ya. Ibahah. Datang ke resepsi makan. Makan di tempat silakan, makan di tempat. Ini yang kecuali kalau tuan rumahnya ngomong bungkus bungkus bungkus. Ah, ketika bungkus itu jatuhnya hibah karena hanya menjadi milik kita saja, tidak berserikat dengan yang lain. Itu hibah namanya. Oke. Kita pinjam motor, penggunaan yang dekat wajar lah. Orang itu nyebutnya ibahah itu. Artinya apa? Diizinkan pakai motor, bensin yang konsumsinya kena wajar lah. Orang maklumi itu. Contoh misalnya kalau kayak di pondok, pinjem pulpen. Pulpennya kan utuh, tapi tintanya kan habis. Kalau minjem pulpen, ya cuman buat nulis, buat apa, wajar, nggak masalah. Ya kan tetap ada yang habis, Tad. Iya, tapi kan nggak ngabisin satu tinta.
Ini kadang-kadang ada anak di pondok, pinjem pulpen balikinnya seminggu lagi. Pulpen bener ya, pulpennya bener ya, pulpennya bener. Tapi kemudian apa? Tintanya habis ini itu ya, tintanya habis. Itu tinggal analogikan sendiri. Minjem staples ya, stapler. Minjemnya cuman buat cetekin satu dua wajar. Ini staples masih utuh sampai habis kemudian kan. Spidol dan yang lain-lain itu biasanya kalau sifatnya sedikit lalu kemudian kita apa, kita biasanya maklumi karena kita ngitungnya ibahah, tapi kalau yang sifatnya banyak itu nanti ya harus dipertimbangkan. Kecuali kalau dia minta halalnya, saya mohon maaf ya, saya pinjam pulpen tapi kok tintanya sampai habis, kira-kira dihalalkan tidak? Halal, nggak apa-apa, kayak sama siapa aja. Nah ini nggak apa-apa berarti. Tapi akadnya bukan pinjem karena kalau tinta itu habis pakai, ya. Jadi harus dibedakan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Wah banyak kayaknya sering pinjam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, di sini kan banyak tuh kalau kondangan ya ibu-ibu tuh ada yang masukin ke tas kue atau kita mau pulang gini kan ada penjaganya tuh penjaga makanan. Kita pulang nyomot tuh salak. Minta ya Bu, kita bawa pulang. Itu halal atau haram gitu, Ustaz? Masalahnya penjaga itu bukan pemilik. Ini masalah. Waduh, berarti selama ini haram dong yang kita makan. Nanti ada, ya, nanti ada yang namanya adalah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu kadang-kadang dimaklumi kebiasaan. Tapi kalau hanya hukum asalnya nggak boleh itu hukum asalnya. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi masalah pinjam hutang lah, hutang ya. Hutang uang misalnya 100.000. Kemudian penghutang itu memberikan jaminan sertifikat gitu ya, 100 juta lah pinjaman sertifikat. Udah sekian lama tidak dibayar-bayar hutang itu. Boleh enggak itu tanah yang dijaminkan itu kita jual? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang aturannya agunan atau gadean itu ketika jatuh tempo dijual. Aturannya memang dijual, cuma masalahnya nanti adalah jualnya dengan harga pasar. Supaya tidak ada yang terzolimi. Maksudnya begini, utangnya 100 juta, nilai tanahnya ini bisa jadi lebih dari 100 juta. Jadi kemudian kita nunggu sampai jatuh tempo, begitu jatuh tempo jual. Tapi disepakati bersama dengan pemilik tanah, sebab kadang-kadang jangan asal jual cepat kemudian jatuhnya murah. Nanti berarti pemilik tanah juga terzolimi. Makanya kemudian dipakai sistemnya lelang misalnya. Karena kalau lelang nanti kalau masih ada yang minat masih bisa menawar harga di atasnya lagi. Tapi juga jangan sampai pemberi hutangan terzolimi. Masih belum pasti harganya nih, tar dulu deh, tahan dulu. Tahan sampai kapan? Saya juga butuh uangnya. Jadi disepakati bersama sampai masa kapan akan dijual. Kalau ternyata harganya lebih dari 100 juta, kelebihannya menjadi milik pemilik tanah. Tapi kalau misal pas 100 juta, ya berarti pas itu. Kalau kurang, maka yang hutang dianggap masih punya tanggungan hutang begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan Pak Haji. Ya, habis ini Bu ya. Kita sering misalnya ke suatu tempat belanja gitu, tahu-tahu dompet kita tinggal, ya kan? Ada sama teman ini. Itu nanti ya kita udah belanja nih, kita pilih, kita nggak bawa uang nih karena dompet yang ketinggalan. Nah, akad kita itu teman sebaiknya gimana? Pinjam atau utang? Terima kasih Ustaz.
Kalau ngomongnya pinjem bagaimana? Kalau ngomongnya pinjem dan sama-sama tahu maksudnya hutang nggak apa-apa. Jadi dalam akad itu yang kita hitung adalah tujuan, bukan redaksi, bukan. Ya, dalam akad itu yang kita hitung adalah tujuan, bukan redaksinya. Meskipun kita ngomongnya pinjem, dalam fikih akan didudukkan dalam posisi hutang. Itu mirip kayak jual beli, ngomongnya nggak beli tapi minta. Datang kita ke toko, Bu, saya minta kopinya ya, 1 renceng. Indominya 5, plastikin. Udah aja ditinggal nggak bayar. Lu kok nggak bayar? Lu saya kan minta. Tuh. Ini maksudnya ngomongnya memang minta, tapi sama-sama masing-masing memahami maksudnya adalah jual beli begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ibu silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yang tadi kan Ustadz bilang, barang-barang yang ada di masjid itu milik Allah. Harus, kalaupun kita mau pakai, harus izin sama ketua DKM atau yang mengelolanya. Bagaimana kalau yang memakainya ketua DKM sendiri, dia selalu nyuci mobil pakai air terus, dia izin ke siapa tuh? Sementara kita mau negur nggak berani, nggak takut lah gitu. Oke. Terus yang kedua, pertanyaan saya, tetangga saya dari zaman susah dulu pernah pinjem beras 1 liter sampai sekarang dia lupa. Apakah saya harus membiarkan saja atau mengingatkan? Takutnya marah kalau saya ingatkan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya jawab nomor 2 dulu. Ibunya masih ngarep apa enggak? Ya udah kalau enggak mah aman sebetulnya ya. Kalau masih ngarep ya tagih begitu. Jangan sampai kemudian kitanya masih ngarep tapi enggak nagih-nagih. Ini masalah. Ya tagih saja. Urusan orangnya kemudian marah, urusan lain gitu kan ya. Bab kadang-kadang orang tuh ngomongnya gitu. Akadnya hutang atau pinjem tapi nggak mau balikin. Cuman seletter doang pelit amat loh kan akad awalnya bukan minta gitu loh akad awalnya ya. Itu untuk yang kedua ya. Yang pertama itu saya tadi itu nyontohkan itu asal itu ya. Kok malah kejadiannya ada beneran begitu ya. Saya nyontohkan itu asal orang nyuci motor begitu kan di masjid. Ternyata ada beneran ya Bu ya. Ya kalau ada beneran ya sama diingatkan sama ya diingatkan. Tinggal kemudian apa namanya pengurus masjidnya atau apa kemudian diingatkan bahwa ini penggunaan yang bayar masjid bukan pribadi begitu. Ya, Ibu yang di belakang dulu ini dari tadi keselak ini ya, silakan. Sekalian Pak Ustadz mumpung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Assalamualaikum Kiai, warahmatullahi wabarakatuh. gimana kalau kita mau pinjamkan barang pada seseorang, barang tidak habis pakai itu namanya kan pinjam ya. Nah, kemudian orang yang minjem itu lupa. Terus pas kita tagih, satu dia yang minjem dia yang marah. Nah, kita sambil minjemin itu mengumpat, lu mah dipinjemin barang kalau nggak ditagih nggak dikembaliin. Nah, itu hukumnya kita jadi kayak ikhlas tuh pakai. Ataupun yang kedua kita nggak tagih malah jadi hak milik dia. Itu gimana? Ya, yang namanya pinjam memang nggak mungkin ikhlas. Kalau ikhlas nanti namanya sedekah kan gitu ya. Kalau pinjam itu memang masih kita tagih, jadi nggak mungkin gue jadi nggak ikhlas. Memang nggak bakal ikhlas ya. Kalau ikhlas nanti namanya sedekah. Apa hukumnya menagih? Menagih itu ya boleh, hak kita kok, boleh. Menagih itu tidak wajib ya, tidak wajib ya. Menagih itu hak kita ya. Cuman patokannya begini, kalau ada orang memang polanya kalau minjem nggak mau balikin, wajib ditagih. Itu nanti yang bikin wajib bukan soal nagihnya, tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya. Itu yang bikin wajib ya. Kalau udah polanya tiap utang harus diingetin dulu, kalau itu tagih gitu ya. Yang nagih itu boleh, ngumpatnya yang nggak boleh, kan gitu ya. Kalau nagih boleh, nggak ada masalah gitu kan. Tapi tetap kan cara nagih kita, nagih yang tidak mempermalukan orang. Kadang-kadang ada orang nagih tapi mempermalukan. Tengah-tengah pengajian begini nagih begitu kan, malu orangnya gitu kan. Ya nagih dengan cara-cara yang sopan, patokan gimana? Kalau ada orang yang lupa ya ingatkan. Nanti kalau hilang bagaimana? Kalau hilang kita bahkan boleh minta ganti. Karena statusnya adalah pinjaman, bukan pemberian ya. Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, biasanya kan ada fasilitas dari pemerintah ya Pak Ustadz, misalnya taman-taman di jalan tol itu banyak kembang-kembang atau di taman-taman lain ya Pak Ustadz. Nah itu kan biayanya dari kita ya, dari pajak kita. Nah terus kalau misalnya kita mau ngambil, oh itu ada kembang bagus tuh, mau saya ngambil untuk di taman, untuk ditanam di rumah. Nah itu kan kalau kita minta apa izin ke pengelolanya ke siapa, sedangkan kita nggak ini ya Pak Ustadz. Nah gimana Pak Ustadz, itu boleh nggak ya? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada fasilitas umum, kalau dalam fikih namanya amwalul musytarikah. Namanya hak bersama, ya. Bukan harta bersama, bedakan. Kalau harta itu fisiknya, Fasilitas umum itu tidak disebut harta bersama, bukan. Kalau harta bersama di taman ada kursi saya bawa pulang gitu kan, harta bersama. Itu disebutnya hak bersama, sama-sama kita boleh memanfaatkan begitu. Oke, di situ ada bunga bagus. Kita petik boleh enggak? Kebetulan di taman itu ada pohon jambu misalnya. Jambunya lagi pas berbuah ini misalnya, atau ada mangga pas mangga muda lagi, udah bawa garam dari rumah lagi gitu ya misalnya. Oke, patokannya nanti aturannya bagaimana? Kadang-kadang kalau di taman-taman fasilitas publik tuh ada tulisan dilarang memetik misalnya, dilarang mengambil, dilarang mengotori. Ya berarti nggak boleh. Kalau ada bahasa dilarang berarti tidak boleh. Lah, larangannya tidak ada. Ya. Kalau larangannya tidak ada, kita kembalikan kepada kebiasaan setempat, biasanya boleh apa enggak. Itu tadi yang saya bilang adat. Al-adatu muhakkamah. Adat itu kadang-kadang dianggap sebagai satu aturan. Gitu. Biasanya kebiasaan orang sini nih, misalnya ngambil mangga di taman, itu boleh apa enggak? Kalau biasanya nganggapnya boleh, ya berat boleh. Tapi lebih amannya tanya pengelola. Tanya. Biasanya ya kalau taman-taman besar penjaganya ada lah begitu ya. Penjaganya ada begitu. Kalau penjaganya ada ya tinggal ditanya, penjaganya ngizinin ya berarti boleh begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan ya. Pinjaman itu nanti bendanya yang tidak habis pakai dan bendanya harus halal, ya. Makanya nanti tidak boleh minjam sesuatu yang kira-kira tadi berkurang atau yang kira-kira tidak halal. Nggak boleh. Misalnya mohon maaf ini. Bu, pinjam dulu anaknya, nemenin saya di hotel 1 malam. Ya nggak boleh itu. Haram itu ya. Nah, itu nanti beda. Misalnya mohon maaf, pinjam tenaganya budak. Itu boleh. Zaman dulu. Ingat, kalau budak itu harta. Kalau anak itu bukan harta, bukan. Kalau budak itu di masa dulu kan dibeli. Budak itu dulu milik majikan. Minjem tenaganya budak dulu boleh. Apa itu? Ya. Misalnya, saya lagi panen di kebun korma saya. Saya kesulitan sendirian. Saya datang ke tetangga, kebetulan budaknya banyak. Pinjem budaknya dulu 5 orang buat bantu panen. Boleh, nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak bisa, jangan ngomong, pinjem anaknya dulu 5, nggak bisa. Ya langsung tanya yang bersangkutan, mau ikut bantu nggak? Kamu mau nggak ikut bantu panen, saya upahin. Bisa, karena anak punya kemauan sendiri, bukan harta benda, bukan hak milik, bukan. Tapi kalau zaman dulu budak. Jadi kemudian pinjem budak, zaman dulu boleh, nggak ada masalah. Nah, nanti kita bedakan, ada yang namanya pinjaman, ada yang namanya nitip, ada beda. Kalau minjem, yang punya kepentingan itu
bukan yang punya barang, yang punya kepentingan. Ibu punya motor, saya minjem. Yang punya kepentingan saya, bukan pemilik barang. Tapi kalau nitip, yang punya kepentingan pemilik barang. Kalau nitip. Saya mau pulang mudik lebaran. Motor saya titip kemudian di rumah ibu. Bu, saya titip ya, motornya taruh sini. Kan gitu. Itu juga sama tuh ya, barang kita ada di orang. Cuman kepentingannya kepentingan kita. Memang kita nitip sama dia. Hubungan antara nitip dengan pinjam itu sama-sama manfaatkan barang dengan amanah. Artinya dengan amanah, lah kok sewaktu-waktu hilang pada saat dipakai berarti tanggung jawab. Ya. Lah kok ternyata rusak pada waktu dipakai berarti ya tanggung jawab. Makanya yang disebut sebagai minjam itu memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk dikembalikan dalam keadaan utuh fisiknya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Masih ada yang ingin tanya bab pinjam meminjam? Kalau tidak saya lanjut bab ghasab. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu wa arsyu naqsihi wa ujratu mislihi. Barang siapa yang mengambil harta seseorang, ya merampas, ngambil. Kalau ngambil berarti nggak izin, ngambil namanya. Maka wajib baginya untuk mengembalikan. Yang pertama kewajibannya mengembalikan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengganti kerusakan kalau ada kerusakan. Yang ketiga, wa ujratu mislihi, kalau dianggap sewa berarti bayar biaya sewanya. Fa in talifa dominahu bimislihi ingkana lahu mislun. Apabila barang yang diambil itu hilang, maka dia wajib mengganti dengan barang yang sepadan, barang yang sama. Ya. Kalau barang itu kira-kira punya padanan, ya berarti ganti barang yang sama. Ada barang itu disebut punya padanan. Punya padanan misalnya berasal dari produk yang sama. Misalnya apa? Dia misalnya ngambil HP, HP-nya sudah hilang, maka dia wajib ganti HP dengan model seri merek yang sama, kan gitu. Ya, barang yang sepadan. Tapi kadang-kadang ada barang itu yang tidak ada barang padanannya, ada. Ya. Kalau tidak ada barang padanannya nanti au biqimatihi ilam yakun lahu mislun. Ya. Misalnya teman bapak punya apa? Misalnya hewan apalah, hewan langka. Ambil mati, suruh ganti. Belum tentu dapat lagi binatang yang sama, belum tentu. Ya. Maka kemudian wajib gantinya apa? Biqimatihi ilam yakun lahu mislun, mengganti dengan taksiran harganya kalau barang itu tidak ada padanannya. Ngitung harganya itu aktsara makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talafi. Harga tertinggi sejak dia ngambil barang sampai barangnya rusak. Jadi bukan harga pasarnya, tapi ngitungnya adalah harga tertingginya. Ada yang namanya minjem, ada yang namanya nyolong, ada yang namanya ghasab, ada yang namanya begal. Beda nih Pak. Sama-sama ambil barang. Kalau minjem, ngambil barang yang ngomong, itu minjem. Bil izni, ada izinnya. Kalau nggak izin, ini pilihannya tiga ini. Apakah ghasab, merampas, apakah sariqah, mencuri, ataukah dia quta'ut thariq, begal.
tekniknya beda, statusnya beda. Ngambil barang pakai kekerasan, ngancem-ngancem, pakai senjata tajam. Itu disebutnya bukan nyolong. Sebutnya begal, itu begal. Ya, sebutnya begal ya. Kalau zaman dulu sebut garong. Kalau ternyata kok di laut namanya ya bajak laut, bajak laut. Kalau dalam bahasa agama disebutnya qati'ut thariq, mengambil barang dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan senjata tajam, begal. Ini yang hukumannya paling tinggi, hukumannya paling tinggi. Ngambil barang diam-diam. Akhzul mali khufyatan. Ahzul mali sirron, ngambil barang sembunyi-sembunyi, ngambil barang diam-diam, itu namanya nyolong, namanya nyolong. Ya, mencuri. Ngambilnya secara diam-diam. Ngambilnya malam-malam waktu orangnya tidur, orangnya nggak ada, itu namanya nyolong. Ngambilnya terang-terangan, orangnya depan mata diambil aja sama dia. Ya. Itu namanya merampas. Itu namanya gosop. Ini hukumnya beda-beda. Dan mohon maaf, ngambil terang-terangan itu hukumannya lebih ringan daripada ngambil sembunyi-sembunyi. Misalnya, ya di depan itu masuk masjid, buka sendal, ya kan, copot sendal. Yang punya sendalnya ada loh, kita pakai aja udah, pokoknya cuek aja, ngambil sendal orang. Itu namanya gosok. Tuh. Kenapa? Ya karena dilihatin sama orang, lihatin sama orang. Ya, ini pertimbangan ini ya. Orang kalau sendalnya hilang di masjid, jangan ngambil sendal orang. Kadang-kadang kan gitu. Ya salah sendiri, sendal saya hilang. Ya saya juga ngambil sendal orang gitu. Masalahnya yang kamu ambil yang lebih cakep ini masalahnya ini. Ya. Saya itu beberapa kali ngalami sendal hilang di masjid. Waktu taklim. Pas taklim sendal saya hilang, akhirnya pulang pakai sendal jepit. DKM-nya nggak enak, beliin sendal baru. Besoknya yang ngambil balikin lagi. Alhamdulillah 2 sendal saya punya itu. Jadi patokannya begitu ya. Itu kalau bedanya dengan nyolong, kalau nyolong tuh sembunyi-sembunyi. Kalau nyolong itu disebutnya ngambilnya min hirzi mislihi, dari tempat penyimpanan. Kita masuk ke rumah orang, ngambil, itu nyolong namanya. Ya. Bedanya di mana? Kalau nyolong terang-terangan dengan nyolong sembunyi-sembunyi, kok hukumannya parahan yang sembunyi-sembunyi. Karena mohon maaf, kalau ngambil barang secara terang-terangan, pemilik barang punya kesempatan membela diri. Punya. Saya lagi di masjid, lihat sendal saya diambil orang, ya saya jangan diem aja dong. Saya ngomong, Pak, salah Pak, itu sendal saya Pak. Oh Ustadz, mohon maaf, mirip mereknya. Enggak, warnanya sama-sama hitam tuh. Lah kok enak itu sama-sama hitam, cap apa begitu kan ya. Maka kemudian orang itu kalau dia ngambil terang-terangan, itu pemilik barang, itu kemudian bisa bela diri di tempat. Ngambil barang tempat bisa. Tapi kalau yang ngambilnya sembunyi-sembunyi kan kita nggak tahu. Kita lagi tidur, kita lagi di rumah, bangun-bangun motor hilang. Makanya beda ya. Orang yang menggosok itu nanti kewajibannya 1 wajib mengembalikan. 2 mengganti kerusakan. Lalu dia ngambil motor, ngambilnya dalam keadaan benar, pas giliran baliknya motor itu spionnya udah hilang, knalpotnya rusak, udah turun mesin, balikin. Nah, saya minta maaf ya, mohon halal, saya udah tobat nih, motor saya balikin. Motor yang dibalikin tapi nilainya sudah beda pada saat dulu kamu ngambil. Ya. Nanti bukan cuma itu, 1 kembalikan, 2 ganti kerusakan, yang ketiga kalau dihitung sewa berarti bayar biaya sewa. Kamu ambil motor saya sebulan. Saya itu kalau nyewain ke orang, 1 hari 50.000. Kamu ngambil motor saya nggak izin selama sebulan,
Ya sudah, saya cuma minta 2. Ganti kerusakannya yang rusak-rusak. Kedua, saya hitung biaya sewa sehari 50.000, berarti kamu kewajiban bayar saya 1,5 juta. Di luar ganti kerusakan. Ya. Hati-hati ya. Nyolong memang hukuman fisiknya, maaf, lebih berat ya. Tapi nyolong itu nanti nggak ada istilah bayar biaya sewa, tidak ada. Tapi kalau ngambil secara terang-terangan tanpa izin, itu kalau dihitung sewa, dia kena biaya sewa, kena ghosab ya. Nah ghosab itu bentuknya macam-macam. Ya. Ini dalilnya nih ya. Dalil pertama ayat dalam surat Al-Kahfi 79. Ya. Nabi Musa itu kan ketemu dengan guru namanya Nabi Khidir. Ya. Nabi Musa itu pernah ditanya secara ya oleh umatnya Bani Israel, ditanya siapa orang yang paling pintar. Nabi Musa jawabnya ya orang Nabi Musa itu ya polos apa adanya, jawab apa adanya. Setahu saya orang yang paling pintar ya saya gitu kata Nabi. Ya nggak salah kan, itu orang jujur karena sepengetahuan Nabi Musa Bani Israel itu memang muridnya Nabi Musa semua. Maka kemudian jawabannya, ya setahu saya yang paling pintar itu ya saya. Rupanya jawaban Nabi Musa itu yang kemudian dapat teguran dari Allah. Maka Nabi Musa itu dapat perintah suruh belajar lagi. Enggak disebut namanya siapa. Hanya kemudian disebut itu adalah abdan min ibadina wa habnahu min ladunna ilma. Hambaku yang aku berikan ilmu langsung dari Allah. Kata Allah begitu ya. Itu berat sekali itu. Nabi Musa itu perintahnya belajar pada Nabi Khidir itu nggak dikasih tahu namanya siapa, nggak dikasih tahu tempatnya di mana, hanya disebutnya apa? Susuri Sungai Nil. Nah, Sungai Nil panjang sekali. Sungai Nil itu hampir 7.000 kilometer. Kalau nggak percaya, ibu hitung sendiri, ya. Hampir 7.000 kilometer ya. Kalau Bapak Ibu ke Mesir, itu nanti ketemu yang namanya kota, namanya Dimyat. Dimyat itu nama kota, Dimyat. Orang yang berasal dari Dimyat disebutnya Dimyati, orang Dimyat. Jadi Dimyat itu nama kampung, di kita jadi nama orang tuh ya. Dimyat, Damanhur ya. Orang kita nyebutnya Damanhur ya. Ya, ini. Masuk. Pokoknya masuk. Jadi apa namanya Dimyat atau apa namanya Damanhur itu namanya nama kampung, di kita jadi nama orang. Dimyat itu ketemunya Sungai Nil dengan Laut Merah. Dimyat itu. Maaf, bukan Laut Mediterania. Dimyat itu ketemunya Sungai Nil dengan Laut Mediterania. Itu Dimyat. Disebutnya Majma'ul Bahraini. Ya. Majma'ul Bahraini au amdiya hukuba. Di situ ada tugu. Ya. Ada tugu akhir Sungai Nil. Sungai Nil itu melewati 11 negara. Melewati 11 negara. Hulu Sungai Nil itu ada di Ethiopia. Di satu negara ada Sungai Nil itu yang bercabang 2. Kalau di Sudan, ketemu Nilnya 2. Maka disebutnya Sudan itu nilai. Bayangkan Nabi Musa itu ngajinya nyusuri Sungai Nil, nggak tahu gurunya siapa. Kalau ibu-ibu kan jelas, ngajinya hari Kamis, ngajinya hari Senin, jelas itu ketahuan tempatnya di mana. Nggak pakai nyusuri Sungai Cisadane, nggak tuh ya. Kalau Nabi Musa itu pengen ketemu guru saja nyusuri Sungai Nil begitu kan, cuman dikasih tanda bawa bekal ikan. Kalau ikannya loncat, berarti gurunya sudah dekat. Tuh. Ya. Maka Nabi Musa itu jalan sampai capek sekali, disebut apa? Artina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasoba. Ambilin ikannya. Saya udah lapar ini. Maka kemudian yang dampingi ngomong, ikannya tadi loncat lagi. Balik. Situ tempat gurunya. Bayangin kalau sekarang ibu-ibu mau ngaji bawa ikan di pinggir kali, nungguin ikan loncat tuh kira-kira. Sampai kapan itu ngajinya? Nah, nanti ketemu dengan 3 peristiwa ya. Ketemu dengan 3 peristiwa. 1,
Nabi Khidir melubangi perahu, perahunya dibolongin. 2, Nabi Khidir bunuh anak kecil. Ini tentu zaman sekarang nggak boleh. Itu syariatnya zaman Nabi Musa ya. Yang ketiga, Nabi Khidir itu kemudian menegakkan dinding yang roboh. 3. Itu Nabi Musa syaratnya ngaji nggak boleh nanya. Coba, kira-kira kalau ibu-ibu diajar Nabi Khidir ini repot. Orang dikit-dikit udah nanya lagi gitu kan ya. Nabi Musa syaratnya nggak boleh nanya itu. Kemudian akhirnya ketika berpisah, Nabi Khidir bilang, kenapa aku sampai menubangi perahu? Kata Nabi Khidir itu, ammas safina fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Perahu itu kenapa aku bolongi, aku lubangi? Karena perahu ini milik orang-orang yang miskin, yang bekerja di laut. Di depan pulau sana ada raja yang sering ngambil paksa perahu-perahu ini. Pasti kalau diambil perahu yang cakep kalau diambil. Makanya sengaja aku lobangi supaya nggak diambil paksa, supaya nggak digosok oleh raja yang zalim itu. Ya. Atau ada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bilangnya apa? An akhadha shibram minal ardi zulman fa innahu yutawwiqu yawmal qiyamati min sab'i ardin. Orang yang melakukan kezaliman, ngambil sejengkal tanah. Kezaliman ngambil sejengkal tanah. Hati-hati. Orang tuh kadang-kadang Masya Allah punya jatah tanah segitu, bikin pagernya maju. Masang pipanya maju. Ya. Masang AC-nya maju. Orang dulu tuh Masya Allah luar biasa. Orang-orang dulu tuh kalau dia bangun rumah itu Masya Allah, dia bikin genteng itu, bahasanya talang air jatuhnya ke tanah pribadi. Ya, padahal rumah itu kan gentengnya kan landai begini. Artinya apa? Artinya tidak semua total tanah kemudian dibangun, ya disisakan. Jangan sampai kemudian dia ngambil orang. Sekarang enggak itu. Jalan tuh kadang-kadang kita perasaan dulu jalan ini besar loh. Jalannya gede zaman dulu. Dulu mobil bisa perwis, bisa silang begini. Sekarang jangankan mobil, orang nggak bisa perwis. Nggak bisa, itu ada. Saya tuh pernah masuk satu gang, yang gang itu kalau masuk berdua itu gantian. Ya karena tadi masing-masing orang sudah ngambil hak orang lain masalahnya. Yang ngambil sejengkal tanah saja, Allah kalungi dia 7 lapis bumi nanti di hari kiamat. Dijadikan beban dia ya. Apalagi kalau ngambilnya semeter itu. Nah, gosop. Nah, gosop itu ngambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Menguasai harta hak orang lain dengan tanpa izin. Jadi memanfaatkan, menguasai, mengambil meskipun tidak mengurangi kualitas dan kuantitas barang secara langsung. Kalau kita ngambil manfaatnya, maka disebut itu zalim, disebut zalim. Mohon maaf ini, neduh di teras rumah orang, nggak izin ya. Tapi kan nanti saya jalan lagi, Zat. Nanti kan saya, iya nanti memang jalan lagi. Tapi sekarang kan berarti ngambil manfaat, memanfaatkan tanpa izin, Sampai mohon maaf, numpang ngaca di kaca kendaraan orang. Sering banget kan? Nah, ini saya nyontohkan yang kecil ya, Artinya kalau nanti secara kebiasaan dianggap boleh, berarti boleh. Tapi hukum asalnya nggak boleh, Apa banyak, mohon maaf, kadang-kadang ini ngelihat mobil cakep, wah mobil cakep ini, fotoin dong. Saya kan nggak ngambil apa-apa, manfaatkan itu. Manfaatkan apa? Tadi moto tanpa izin itu, manfaatkan itu namanya itu. Ya, Masya Allah itu ya. Tapi nanti kita lihat pada faktor hukum kebiasaan. Kalau kebiasaannya boleh, berarti boleh. Saya contohkan begini.
Saya masuk di kafe, misalnya pengen ngopi, mesen, order, habis itu saya tanya, Mas, ini sandi wifi-nya apa? Oh ini Ustaz. Kan tersimpan itu di HP saya. Besok saya lewat situ lagi, tapi nggak ngopi di situ, enggak. Wifi-nya saya pakai, Gosop juga namanya Gosop. Kenapa Gosop? Ya, kan diizinkannya kemarin. Belanjanya kan kemarin diizinkan. Nggak bisa kita ngomong, salah sendiri kenapa sandinya nggak diganti gitu kan. Masa orang ganti password tiap hari kan gitu ya, kan gitu. Jadi patokannya sebenarnya sederhana. Cuma nanti akan kita lihat dalam bentuk kebiasaan. Kalau kira-kira menurut kebiasaan orang nganggep maklum ya berarti nggak apa-apa. Saya kan contohkan gini. Sebelum dipersilakan oleh pemilik rumah, berarti status kita belum tamu, belum tamu. Disebut tamu itu kalau kita sudah dipersilakan oleh tuan rumah. Lagi zaman sekarang, orang punya apa? Orang punya media sosial, orang nomor WA, punya kontak nomor teleponnya, bisa janjian, bisa apa gitu kan. Ini mungkin berkali-kali saya jelasin, di Arab itu bedanya dengan di kita, kalau ngetok pintu rumah orang, itu bedanya nggak pakai ngintip, nggak pakai ngintip. Ya. Tok pintu nih, Assalamualaikum, begitu kan, belum ada yang jawab, tunggu dulu. Ketok pintu lagi, Assalamualaikum, belum ada yang jawab, tunggu dulu. 3 kali Assalamualaikum nggak dijawab, ya pulang. Kalau di kita enggak. 3 kali nggak dijawab, di depan ada bangkunya, duduk aja udah di situ. Ada asbaknya, kebetulan ada airnya, langsung diminum aja, rokok di situ udah. Nungguin tuan rumah, kan gitu. Kecuali kalau diizinkan. Kita WA, udah di depan rumah nih, tunggu dulu ya, duduk aja. Kalau ada air minum, itu kalau itu dipersilahkan namanya, dipersilahkan. Termasuk mohon maaf, adabnya bertamu, ini saya kalau diajarkan guru saya begitu. Kita ketok pintu, kalau sudah ada tanda-tanda jawaban dari dalam, itu balik badan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini tuan rumah akan bukakan pintu. Itu kalau saya diajari guru saya, balik badan. Membelakangi tuan rumah, nanti tuan rumahnya sudah mempersilahkan, baru kita masuk. Alasannya apa? Bisa jadi tuan rumah buka pintu, masih ada pemandangan yang tidak pantas dilihat di dalam. Bisa jadi. Itu bedanya sama kita. Kita kadang-kadang belum dibukain udah ngintip di kaca itu. Orangnya ada ini kok. Nggak dibuka-bukain ini kan. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Makanya kemudian apa? Ini kadang-kadang mohon maaf ini. Ya, mohon maaf. Orang itu kadang-kadang semakin dekat, semakin tidak ada privasi. Kadang-kadang gitu. Kita berasa rumah adik kita sendiri. Itu kemudian belum dibukain pintu, udah masuk aja. Udah tuh. Rumah adik sendiri kan gitu. Ya kan? Kadang-kadang ditutup saja ada makanan, mencomot aja. Udah gitu kan. Punya adik sendiri begitu. Ini yang repot ini ya. Orang itu kadang-kadang makin dekat itu makin gak ada privasi. Padahal kalau secara fikih ya tidak. Mohon maaf. Kalau secara fikih itu ya tidak. Anak make punya orang tua yang ngomong, orang tua make punya anak juga ngomong, sama. Karena melekatnya bukan pada apa-apa, melekatnya pada kepemilikan, melekatnya. Maka tadi, meskipun gosop itu tidak mengurangi kualitas dan kuantitas barang secara langsung, tapi kalau sudah kita ambil manfaatnya dari barang yang digosop, statusnya gosop. Tuh, ya. Tadi saya contohkan, make yang bukan peruntukannya. Make yang bukan peruntukannya. Misalnya kayak tadi, air masjid dipakai nyuci motor. Loh ini malah lebih parah lagi, ketua DKM-nya nyuci mobil di situ misalnya ya. Itu ya nggak boleh. Itu hitungannya ya gosop. Hitungannya itu ya, karena kan nggak mungkin dia sembunyi-sembunyi, ya nyuci mobilnya kelihatan sama kita gitu kan. Maka tadi merampas dengan terang-terangan itu kelihatan.
Itu kita hitung ya ghasab. Makanya masalah ulama itu ketat sekali dalam memanfaatkan sesuatu yang bukan peruntukannya. Ini sebelum numpuk, kita lihat ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau ada warga yang mengambil lahan jalan umum untuk parkir mobil pribadi? Misal jalan depan rumah lumayan lebar, muat lewat satu mobil dan satu motor. Lalu ada warga yang nggak buat lahan parkir mobil sendiri, tapi naruh mobilnya di jalan umum. Oke, ya. Ini objek sengketa, ya. Jalan itu kita bagi jadi dua. Ada jalan itu kita bagi jadi dua. Satu adalah jalan raya. Kalau jalan raya itu adalah jalan yang dibangun, dibebaskan, dibeli oleh pemerintah, jalan raya itu. Mulai dari paling rendah itu ya jalan desa, jalan arteri, jalan kota, kabupaten, sampai jalur provinsi dan jalan nasional. Kalau itu punyanya milik negara itu ya, jalan raya itu milik negara kan gitu. Ada jalan itu yang kita sebut sebagai jalan bersama. Jalan bersama itu sumbernya dua. Biasanya kalau di kampung-kampung, jalan bersama itu sumbernya adalah wakaf pribadi. Saya punya rumah, lalu kemudian kasih akses jalan setengah meter. Samping rumah saya, kasih akses jalan juga setengah meter. Jalan-jalan di desa-desa itu besar-besar, luas-luas, karena orangnya tadi punya tenggang rasa mewakafkan jalan buat akses. Ya. Jadi banyak jalan-jalan di kampung itu yang memang tidak dibebaskan oleh pemerintah, tapi jalannya besar, hanya dibangun pemerintah, tidak ada kebebasan, itu sumbernya dari wakaf. Nah yang repot zaman sekarang itu, yang ngasih akses bapaknya meninggal di tembok sama dia. Ini yang repot ini ya. Jadi patokannya kalau jalan yang bukan jalan raya, kita sebut jalan bersama, satu biasanya berasal dari wakaf, atau kedua adalah fasilitas. Kita beli rumah di perumahan atau di klaster. Maka akses jalan masuk itu adalah milik bersama. Saya beli bukan cuma rumahnya, saya beli juga aksesnya. Mulai dari gerbang perumahan sampai depan rumah saya, semua disebut adalah hak bersama, orang boleh manfaatkan, hak bersama. Kalau hak bersama yang sifatnya seperti perumahan atau klaster atau apa, maka patokannya adalah ketentuan. Kalau diizinkan naruh mobil depan rumah berarti boleh. Kadang-kadang kita lihat di perumahan, dia punya mobil 2, carportnya atau garasinya cuma 1, naruh mobil di depan, tapi tetangga lain juga sama. Memang sifatnya kesepakatan bersama boleh, asal orang masih bisa lewat misalnya. Karena memang dia sama-sama bayar. Kalau kesepakatan aja, kesepakatannya bagaimana ya. Tapi kalau misalnya larangan dari pengelola, ya berarti nggak boleh. Itu namanya suluh. Suluh itu bahasa kita sih, disepakati saja boleh atau tidaknya. Maka ada orang naruh kendaraan pribadi di depan rumah, di jalan yang sumbernya misalnya jalan raya ya, punya pemerintah, itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya. Kalaupun dia ingin menggunakan jalan raya itu, ya berarti seizin pengelolanya. Ya Dishub, DLL AJR kan begitu. Tapi kalau yang ada di kampung atau yang ada di perumahan, nanti kaitannya dengan ketentuan saja. Dengan ketentuan tuh gimana misalnya? Misalnya sepakat warga RW sini boleh di depan rumah tapi jangan nutupi jalan, tetap kasih akses mobil 1 lewat misalnya. Kalau kesepakatan gitu berarti boleh. Kalau kesepakatan yang nggak boleh naruh berarti ya nggak boleh naruh. Patokannya gitu saja ya, sederhana. Itu nanti berlaku sampai hal-hal yang paling kecil berlaku. Saya kasih contoh misalnya.
Kenapa tidak boleh membangun melebihi jatah makam? Karena kalau dia membangun melebihi jatah makam, itu berarti dia merampas hak milik orang lain. Kemarin kami itu di Komisi Fatwa MUI Tangerang ini, datang pertanyaan itu yang minta jawaban itu dari Polres, sudah masuk di Polres, saya lupa itu di mana. Nah sebetulnya besok masih mau telepon lagi. Jadi kasusnya kuburan suami istri, memang sudah bayar daftar memang buat gandengan, tapi ternyata kemudian di tempat lain nggak ditemukan lahan lagi, dibangun makam baru di tengah-tengah suami dan istri, keluarganya nggak terima. Saya kemudian bilang itu ya semestinya dibikin kesepakatan damai di bawah saja. Tapi kemudian kasusnya akhirnya makamnya dibongkar pengen dipindahin tuh. Karena keluarganya merasa ini kan sudah semestinya gandengan bapak dan ibu saya. Saya bilang bapak dan ibumu sudah di alam arwah, sudah. Nggak mungkin juga tulang belulangnya kemudian gandengan. Kalau haknya benar bahwa haknya dikuburkan dampingan. Tapi bongkar kuburan orang juga salah. Yang mestinya disalahkan adalah ya yang gali makamnya itu, pengelola itu ya. Jadi tadi di tempat-tempat umum menjadi hak bersama, kita melebihi daripada penggunaan, itu nanti dihitungnya juga gasap begitu ya. Yang kedua, Ustadz, apakah harus selalu ikuti makmumnya Ustadz dalam hal posisi sejadah? Sedikit cerita pengalaman dan cukup sering terjadi. Ada satu masjid yang imamnya suka miringin sejadah ke kanan. Nah, ini kan jadi tidak sama antara imam dan makmum. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke. Kasusnya adalah, ini ya. Kadang-kadang memang ada imam yang kayaknya belum mantep sama kiblat begitu ya. Udah disediakan sejadah sama DKM sama masjid, masih pengen miring kanan saja begitu ya. Kalau saya sederhana. Saya kalau masuk masjid, ya ikut shop yang dibentuk sama masjidnya. Ini menurut saya nggak akurat ini, nggak presisi ini. Sudah, kalau dibangun masjid, berarti kira-kira yang bangun itu sudah punya perhitungan. Kecuali kalau memang meragukan sekali. Ini kok saya kayak ngadep selatan ini misalnya. Memang meragukan sekali, itu kemudian kita coba ukur ulang saja. Sederhana, kalau pengen ngukur ulang itu, kalau di masa Syekh Nawawi dulu, ngukur ulangnya cuma pakai koin. Ke barat kasih koin itu 64, ke utara kasih koin itu 21, dari barat ambil miring kiri 6 koin. Karena ngitung garis lintang dan bujur. Lintangnya Ka'bah itu 21, selisih bujur Ka'bah dan Jawa itu 64. Lalu zaman sekarang nggak usah pakai koin. Kita pakai HP. HP Bapak Ibu, asal GPS-nya aktif, GPS-nya akurat, itu cukup kita klik kiblat finder, langsung tampil sendiri kiblatnya ya. Jadi jangan pakai feeling sudah, pakai HP saja. Kalau pakai HP sudah benar ya sudah, nggak usah pakai dimiring-miringin. Makmum tidak usah pedulikan imam, tidak ya. Kenapa? Karena patokannya yang disediakan shop masjidnya berarti itu sudah tepat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Izin bertanya Pak Ustadz, saya punya rekan, ibunya sudah meninggal, tersisa bapak dan kakak-kakak yang belum menikah. Sebelumnya bapaknya tinggal di rumah keluarga almarhumah ibu, yang dalam rumahnya itu ada adik-adik dari almarhumah ibu rekan saya. Setelah meninggalnya ibu rekan saya, adik-adik dari almarhum ibu tersebut mulai mencari-cari masalah kepada bapak teman saya agar tidak nyaman tinggal, dan akhirnya bapak tersebut dipindahkan oleh kakaknya ke rumah kakaknya. Padahal rumah tersebut sudah dibantu renovasi oleh bapak dan almarhumah ibu teman saya. Lalu bagaimana sikap teman saya dan kakak-kakaknya terhadap keluarga yang sudah ngusir bapak? Apakah boleh cuek, tidak peduli, tidak menganggap saudara? Apakah ya sudah ikhlas saja? Terima kasih. Lalu rumahnya punya siapa? Ini cuma disebut tinggal di rumah almarhumah ibu, tapi rumahnya punya siapa? Jangan-jangan bapaknya itu status rumahnya masih milik orang tua dari si ibu itu. Jangan-jangan ya.
Jangan rumah, nah, rumah keluarga ibu berarti bukan milik ibunya, bukan ya. Kalau rumah keluarga ibu, nanti yang dihitung adalah berarti almarhumah punya saham di situ. Itu rumah milik mertua. Misalnya, bapak sebagai menantu tinggal di rumah itu, ikut ngebangun. Maka pertanyaannya adalah, saudara ibunya ada berapa? Saudara ibunya ada berapa? Nanti berarti ibu itu punya saham di situ, punya saham. Artinya, misalnya anak dari mertuanya itu adalah misalnya laki-laki 1, perempuan 2, berarti kan laki-laki jatahnya 2. Berarti itu si ibu punya jatah 1/4 rumah, punya jatah. Ya. Tapi kan istrinya udah meninggal, ngapain suaminya ikut tinggal di sini? Lo suami ahli waris juga, ahli waris. Ya. Anak-anak dari ibu itu ahli waris, suami juga ahli waris. Lah kok enak, saudara saya meninggal, kemudian ipar saya dapat hartanya. Ya sebetulnya sama, kalau ipar kamu yang meninggal, ya saudara kamu juga dapat, sama kan begitu. Waris itu berlakunya seimbang. Kalau giliran si ibu yang meninggal, bapak ya dapat. Kalau giliran bapak yang meninggal, ibu ya dapat, sama. Ya. Jadi kalau kemudian ditanya, apakah kemudian dipindahkan bapaknya? Ya nggak masalah, karena kan rumah-rumah kongsi namanya, harta-harta bersama itu. Rumahnya rumah kongsi, tinggal nanti dihitung. Misalnya kok rumah itu dijual, laku 1 miliar, maka saham si ibu di situ ada 1/4, anggaplah misalnya 250 juta, anggap begitu. Lalu kemudian dibagi-bagi kepada anaknya kan, 250 juta saham si ibu dibagi kepada anaknya, bapak perlu ngitung biaya renovasi. Dulu saya pernah ikut bantu-bantu renovasi itu. Habis kira-kira zaman segitu 20 juta, kalau digeramin emas, kira-kira ya sekian gram. Zaman dulu misalnya anggap misalnya 40 gram. Ya kalau dihitung sekarang jadinya 40 juta. Jadi tidak langsung 250 juta dibagi pada suami dan anak. Tidak. Tapi dulu jasanya suami renov rumah itu dihitung. Sisanya baru dibagi kepada suami dan anak-anak begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada teman saya bertanya. Dia bersaudara 5 orang. Punya kakak 1, terus adiknya 4. Yang meninggal nih janda, anak kedua. Si kakaknya juga udah almarhum. Punya anak 2. Nah jadi warisannya itu dia nggak punya suami. Maksudnya udah janda kan. Nggak punya anak. Nah warisannya jatuhnya ke siapa? Terus anak si kakak itu dapat enggak? Karena kakaknya udah almarhum juga. Demikian Ustadz. Nah, yang meninggal ini siapa? Kan ada kakak tuh, maksudnya ada kakak berlima misalnya. Oke. Terus anak kedua itu kan janda. Nah yang meninggal itu anak kedua. Tinggal anak kedua. Dia nggak punya suami kan, janda. Terus nggak punya anak juga. Dia punya saudara. Punya saudara. Nah, saudaranya dapat. Yang kakaknya yang meninggal itu ada anaknya dapat nggak? Kakaknya lebih mana dulu meninggalnya? Adik. Kakaknya duluan. Kalau kakaknya dulu berarti anaknya nggak dapat, kakaknya enggak. Karena yang ahli waris itu kakaknya. Kakaknya perempuan. Kakak keponakan dari saudara perempuan itu bukan ahli waris, bukan. Oh gitu. Kalau dari saudara laki-laki? Kalau dari saudara laki-laki ahli waris ya. Tapi kalau dari saudara perempuan bukan ahli waris, bukan. Kalau kakaknya meninggal lebih belakangan, anak kedua meninggal dulu, hartanya belum dibagi, kakaknya yang meninggal, maka kakaknya dapat. Tuh, karena yang meninggal duluan adiknya. Karena kakaknya sudah meninggal, bagian kakak diserahkan pada anak begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, terima kasih. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kan kalau misalnya kita di masjid ya Pak Ustadz, sendal kita kan diambil orang, mungkin karena lebih bagus. Nah terus pas saya mau pulang, sampai terakhir itu
tinggal satu sendal itu Pak Ustadz, mungkin punya orang yang ngambil itu ya. Apakah itu boleh saya ambil Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz, begini, kalau kita di Masjidil Haram Pak Ustadz, nah kita kan kalau sholat di sini disarankan untuk muka kita ke sajadah ya Pak Ustadz. Kalau pas di depan Ka'bah itu pandangan kita ke Ka'bah atau ke sajadah Pak Ustadz? Oke. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa namanya? Ya. Ini Bu. Mik kasih ke Pak Haji Marus ya. Pertanyaan yang kedua dulu. Kalau kita sholat di Ka'bah, itu ngadep ke apa namanya, ngadep ke Ka'bah atau menghadap ke pandangan sujud? Ya, patokannya. Patokannya menghadap ke Ka'bah kalau kira-kira sholatnya tetap fokus. Ya, sunnahnya ngadep Ka'bah. Cuma masalahnya kadang ngadep Ka'bah itu malah bikin pikiran nggak fokus. Wih, Ka'bah ini cakep amat, selambunya berapa harganya ini? Besok-besok saya ke sono bawa gunting, saya gunting dikit gitu misalnya. Itu malah timbul pikirannya layang-layang semacam itu. Itu kalau semacam itu, tetap kita balikinnya adalah mandang ke bawah. Sendal kita hilang di masjid, ya sendal kita hilang di masjid, tinggal satu dan orang sudah nggak ada. Kemungkinan itu punya orang yang ngambil sendal kita. Masalahnya baru mungkin. Mungkin kan? Mungkin saja begitu. Atau bisa jadi sebetulnya sendal itu sudah ada dari kemarin-kemarin, sudah ada. Ya pemiliknya juga lagi nunggu-nunggu, sama begitu kan, sama ya. Bisa jadi begini. Kemarin ada orang yang beli bakso depan masjid, dia ngambil sendal, pemiliknya udah pulang nyeker, dibalikin lagi gitu ke situ ya. Lalu kemudian sekarang sendal kita diambil sama orang, sisa sendal satu ini. Ini bukan punya yang ngambil sendal kita, punya orang yang kemarin sendalnya hilang. Maka yang paling aman ya tetap tidak ngambil sesuatu dari situ. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya silakan Pak Haji. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Naik wabarakatuh. gasap ini merambas. Ya sekarang ada yang namanya debt collector. Ya. Kalau udah menurut mereka bahwa tertunda pembayarannya, mungkin tertunda dia nggak tahu karena apa. Tapi dia datang untuk merampas itu barang yang kita kreditkan. Oke. Nah, sekarang bertanya kita ini sebagai hukum fikihnya bagaimana Ustaz? Karena misalnya taruhlah udah separuh kita bayar misalnya itu. Kita bagaimana? Supaya ini bisa ribut ini sampai ya kadang-kadang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jadi masalah itu karena debt kolektornya tidak melaksanakan aturan. Orang yang kredit juga nggak melaksanakan aturan. Sama-sama nggak ikut aturannya. Ada namanya aturan fidusia. Aturan fidusia itu adalah bahwa barang yang jadi objek agun, contohnya kayak kredit begitu, itu ketika gagal bayar, maka kemudian apa namanya akan dilelang begitu kan, akan dilelang ya. Debt collector itu patokannya begini Pak Haji. Saya punya misalnya motor kreditan. Ini bukan milik saya sendirian. Ini disebutnya milik bersama, antara saya dengan leasing. Sahamnya tergantung jumlah bayaran. Kalau saya baru bayar cicilan pertama, itu mungkin 5% punya saya, 95% punya leasing. Terus sampai separuh bayar kita, berarti kemudian 50% punya saya, 50% punya leasing. Sampai kemudian nanti misalnya kita bayar lunas, ambil BPKB, berarti 100% punya saya, 0% punya leasing. Debt collector itu statusnya adalah menjadi wakil dari pihak leasing. Jadi dia sebetulnya bukan merampas. Untuk mengambil boleh, tapi dengan syarat. Artinya sebetulnya apa? Sebetulnya patokannya adalah tidak boleh merampas paksa. Yang jadi masalah itu merampas paksa. Udah surat di bawah, ngerampas paksa, diteriakin begal, dipukuli orang akhirnya gitu. Ini kan dua macam negatif sebenarnya. Ini sederhana, kalau kita kredit barang, kita belum mampu bayar, ya kitanya jangan diem aja.
ditagih kabur sampai 3 bulan 4 bulan. Kalau memang kita tidak mau, ya kitanya datang ke kantor leasing, dibicarakan baik-baik. Gini, kira-kira ada nggak skema? Oh, skemanya bisa tenornya nambah misalnya atau apa? Dibicarakan baik-baik. Yang jadi masalah yang kredit barang ya anteng aja, nggak ngomong nggak apa. Kalau ditagih juga kabur begitu. Yang debt kolektornya juga sama, ngambilnya main ngerampas. Orang lagi naik motor kunci main ambil. Jadi sama-sama salah, sama-sama. Tapi tindakan ngambil itu sebetulnya boleh dengan kesepakatan, boleh. Karena patokannya adalah hartanya masih milik bersama, patokannya gitu. Misalnya kayak harta warisan, saya punya mobil dari orang tua, itu milik saya dan adik saya. Lah kok yang make adik saya terus, saya ngambil, ya boleh, saya ngambil hak saya, nggak apa-apa. Karena patokannya tadi, yang salah itu mengambilnya dengan paksa. Kalau mengambilnya dengan paksa, ya hitungannya ya zolim juga begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih Ustaz. Saya ada pertanyaan lain? Oke. Kalau tidak ada, ini sebetulnya bab gasab sudah selesai, masuk bab baru, syuf'ah atau akuisisi ya. Tapi kalau waktunya kayaknya sudah jam 2, hampir 2.40 begitu. Kayaknya nggak cukup kalau kita bahas satu bab. Kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan. Bapak. Ya silakan. Ya, tadi sudah sempat saya jelasin. Al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai satu aturan, bisa. Contoh tuh, adik-adik santri itu kebiasaannya sharing semua, sharing. Tanpa ngomong juga sharing. Mohon maaf, saya zaman jadi santri, semua itu benda itu nggak ada benda milik pribadi, benda milik bersama. Ya. Mulai dari sampo, sabun, sikat gigi, odol, anduk, mohon maaf, sampai underwear gitu ya. Daleman itu sharing, Mau berangkat sekolah itu, wah saya punya ini, gitu kan, saya nggak punya itu ya. Akhirnya kemudian ya pinjam punya teman begitu ya. Kalau sama-sama ridho, sama-sama maklum nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Di wabarakatuh. dalam satu komplek saya membuat masjid di sini atau musola. Kemudian karena tidak bisa mengurus, kali itu kita serahkan kepada pengelola situ, masyarakat situ. Nah ini jalannya pakai akte, lapor ke Depak atau gimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kita niati sebagai sodakoh jariah, ada 2 macam ya. Ada hanya mengizinkan manfaat saja. Kalau mengizinkan manfaat, sewaktu-waktu bisa kita tarik lagi. Itu bukan sodakoh. Misalnya contohnya, musola-musola yang ada di gedung, misalnya begitu. Itu hanya izin manfaat saja. Nanti sewaktu-waktu, musolanya bisa dipindah itu. Gedung ini ruang dipakai, musola dipindah sebelah sana misalnya. Itu bisa. Itu hanya izin pemanfaatan. Tapi kalau kita memang berikan lahan, kita bangunkan, kita niati sebagai sodako jariah, maka itu namanya wakaf. Namanya wakaf. Wakaf itu kalau dalam aturan pemerintah sekarang, caranya kita ke KUA domisili lahan. Misalnya lahannya ada di kecamatan mana, kita datang ke KUA, lalu menyatakan diri akan wakaf. Disebutnya akta ikrar wakaf. Nanti akan ditanya. Ini nanti yang ngurusi siapa? Yang ngelola siapa? Yang ngelola nanti namanya nazir, dipanggil, dimintai fotokopi KTP-nya, lalu kemudian diserah terimakan. Tapi itu baru separuh legal. Disebut legal kalau sudah dibawa ke BPN dan kemudian terbit akta wakafnya, terbit. Pentingnya kita kan kita sudah nyerahkan sama dia. Lalu kenapa kita masih ikut-ikutan? Wakif itu masih punya hak, bukan narik lagi. Tapi buat ngoreksi nazir. Kadang-kadang di beberapa kasus, kita punya tanah, kita bangunin musola,
Yang ngurus sholatnya nggak bener, kadang-kadang begitu tuh. Dia merasa punya hak karena dia jadi nazirnya. Itu kita bisa konsultasi dengan KUA setempat, saya minta nazir diganti deh karena ini begini, itu bisa. Gitu. Jadi bukan berarti kita punya hak milik, tapi kita masih bisa bantu untuk monitoring wakaf kita begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena sudah akan masuk waktu asar. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.